tadi Pak Paling sudah banyak bicara mengenai abad 21 dan e-learning ya. Nah, saya akan secara umum menyampaikan bagaimana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran matematik mungkin yang lebih umum lagi gitu ya. Nah, itu nanti kita coba kaitkan dengan kurikulum 2013. Walaupun kurikulum 2013 ini sifatnya masih draft ya, jadi ini artinya kita nanti kira-kira kalau kita manfaatkan TIK dalam kurikulum nanti itu seperti apa ini. Nah, sepintas mungkin tadi dari buat ini sudah disampaikan ya, kurikulum 2013 itu apa saja. Nah, yang terkait dengan proses pembelajaran ini tadi sudah disampaikan beliau, dari standar prosesnya ya, dari yang semula ada eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, nah kemudian didekati dengan, ditambah lagi dengan pendekatan saintifik. Jadi tadi sudah dijelaskan dari mengamati dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat di sana di grafnya itu ada juga di situ menuntut siswa untuk mencari tahu bukan diberitahu. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan haram hukumnya kita di kurikulum 2013 itu sifatnya pengumuman gitu ya. Jadi nantinya mestinya proses pembelajaran itu bagaimana kita mengarahkan siswa untuk mencari tahu. Nah itu. Kemudian ada lagi di sana bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Nah tadi sudah banyak disampaikan bahwa nantinya guru itu bukan sumber belajar tapi sumber inspirasi, ya, fasilitator ya, dan seterusnya. Jadi sumber belajarnya tidak hanya guru. Guru yang itu jadi sumber belajar tapi bukan satu-satunya. Mungkin lebih banyak ke fasilitator, inspirasi ya. Nah, masih di dalam draft kurikulum 2013 Bapak Ibu, di sana ada bagaimana meningkatkan kompetensi abad 21. Nah, di dalam kompetensi itu ada dua hal pokok Bapak Ibu yang dijelaskan di sana. Yang pertama adalah keterampilan menggunakan informasi, komunikasi, dan TIK. Jadi ada mulai teknologi, mulai informasi, dan mulai komunikasi ya. Nah kemudian ada learning environment, lingkungan belajarnya itu ada beberapa hal di situ. Yang pertama memungkinkan siswa untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman, sharing di dalam kelas. Kemudian memungkinkan peserta didik untuk belajar yang relevan dengan konteks dunia. Kemudian yang ketiga adalah mendukung perluasan keterlibatan komunitas dalam pembelajaran. Nah, kaitannya dengan ini, bagaimana nanti kita bisa manfaatkan TIK, misalnya bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita itu memberikan pada peserta itu pembelajaran yang kontekstual, konteks relevan dengan konteks dunia. Kalau yang besar ya, kalau mungkin lingkup yang lebih kecil, konteks lingkungan sekitar kita. Ya. Kemudian juga bagaimana kita nanti bisa mendukung untuk keterlibatan komunitas yang lebih dalam proses pembelajaran. Jadi, komunitasnya tidak hanya di kelas, tapi juga di luar kelas. Nah, kita lihat sedikit TIK di dalam pendidikan itu. Kalau kita lihat dari teori ya, saya coba ambil dua teori ini dari Woodsbrick Bapak Ibu. Ini kalau TIK dalam pendidikan itu menurut Woodsbrick seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 fungsi TIK di dalam pendidikan menurut Woodsbrick ini. Yang pertama adalah yang paling atas itu adalah memberi efek emosi, membuat kondisi yang menyenangkan. Jadi nanti kalau kita manfaatkan yang ketiga, advanced skill development, jadi menggunakan teknologi tinggi. Jadi kalau kita menggunakan teknologi itu secara tidak langsung, kita juga mengajari siswa, peserta didik kita untuk dapat menggunakan teknologi tinggi. Nah itu 3 fungsi TIK menurut Woodsbrick baru, di mana tujuan akhirnya adalah yang seperti di bawah ini. Tujuan akhirnya, nah ini intellectual capacity building, meningkatkan kemampuan intelektual tujuannya itu. Nah, menurut teori ini meningkatkan kemampuan intelektual itu dapat dicapai dengan beberapa kegiatan. Kegiatannya di bawah itu bisa dengan
mengembangkan kemampuan mencipta, manipulasi, ya. Bisa dengan problem solving, bisa dengan konstruktivisme, membangun suatu lingkungan yang konstruktivis. Nah itu menurut Gottfried. Saya kutip lagi satu ini salah satu tutorial yang kita punya bagus terlalu besar. Ini salah satu tutorial untuk penemuan rumus luas bangun datar ya. Jadi ini nanti dari mulai urutannya seperti apa. Nah ini urutan penemuan rumus luas bangun datar itu seperti apa sebenarnya ya. Dari luas persegi panjang, persegi sampai segitiga dan seterusnya. Kemudian saya langsung ambil salah satu contoh saja. Misalnya di sini ada, kalau kita menemukan rumus luas segitiga itu seperti apa? Ya, ini ada materi prasyaratnya dulu, seperti ini, ya. Nah, tahu dulu macam segitiga seperti apa. Kemudian nanti ada kegiatan inti, ya. Nah ini ada kegiatan inti menemukan rumus luas segitiga, siku-siku, lancip, tumpul dan seterusnya. Misalnya kalau yang lancip gitu ya. Nah kalau saya waktu zaman sekolah dulu, saya nggak pernah diberitahu kenapa rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi gitu. Pokoknya dikasih tahu ya rumus segitiga itu setengah alas kali tinggi gitu. Dari mana ya? Nah itu yang jadi pertanyaan. Nah kalau sekarang kita bisa manfaatkan program seperti ini, nalarnya gimana bisa setengah alas kali tinggi ya? Nah ternyata itu dari persegi yang dipotong ya. Dipotong, ternyata kok dipotong itu dipaskan ternyata jadi 2. Nah dari situ saja sebenarnya kita sudah tahu, oh kenapa itu setengah alas kali tinggi kan? Ternyata alas itu adalah panjangnya, tinggi itu adalah lebar dari persegi panjang. Kalau dibagi 2 ya. Nah itu kalau gabungan video sama. Nah ini kan salah satu cara saja ya, menaksir tinggi itu caranya seperti itu. Mungkin ada cara yang lain. Nah bisa jadi kita itu memberikan inspirasi. Mungkin mau kegiatan luar kelas, misalnya matematik gitu ya. Ini salah satu cara mengukurkan atau menaksir tinggi. Nah mungkin nanti siswa juga diharapkan bisa menemukan cara yang lain di luar seperti ini. Oke, saya kira gambarnya sudah jelas ya. Kemudian kita juga bisa membuat video sendiri, misalnya dengan screencast ya. Jadi kita tangkap di layar, kita buat ini ya. Contohnya misalnya kalau sederhana ada, ini ada beberapa contoh misalnya yang ini saya ambil dari YouTube semua Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa juga cari di YouTube ya. Nah ini sebenarnya kayak gini screencast ya. Ini adalah contoh cara lain menaksir tinggi juga ya. Di samping cara yang tadi ya. Jadi pakai screencast ya. Jadi di komputer PowerPoint dibuat. Oh ternyata menaksir tinggi itu bisa dengan seperti itu ya. Oke, mungkin dari sini Bapak Ibu sudah punya gambaran ya, nantinya seperti apa. Oke, karena ini sudah dibanding sama Pak Ramadi, supaya cepat ini ya. Ini penggunaan alat peraga. Alat peraga ini saya potong juga, ini cuma sekitar 1 menit tadi ya. Ini dari BBE, sebenarnya panjang. Saya ambil yang potongnya ya. Bagaimana sebenarnya menggunakan alat peraga itu bisa dihubungkan. Ini mau menghitung volume tabung.
Bagaimana supaya jelas nanti bisa dibuka kalau menghitung tabung itu tidak harus langsung dari dulu, tapi ditanyakan dulu. Anak-anak itu tahu nggak menghitung volume apa kotak itu balok ya. Nah, panjangnya atas kali tinggi nanti dihubungkan dengan menghitung volume tabung. Bagaimana cara menghitung volume balok? Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, Bu. Bagus. Ada yang berpendapat lain? Nah itu contoh sikap yang bagus ya. Bisa disetujui. Iya, betul juga. Bagaimana cara menghitung luas alas? Panjang kali lebar. Jadi volume balok sama dengan luas alas kali tinggi atau panjang kali lebar kali tinggi. Atau panjang kali lebar kali tinggi. Ini saya percepat ya. Untuk menghitung volume tabung, kita perlu mengukur alasnya dan juga tingginya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga gambar loh itu. Jadi gambar itu sebenarnya bisa kita jadikan tool dalam pembelajaran di kelas ini. Jadi misalnya seperti ini ada gambar siswa yang berada di pegunungan yang segar. Kemudian ini ada yang di daerah yang penuh asap. Kita bisa bayangkan supaya bisa membayangkan bagaimana kondisi keduanya ya. Nah, bagaimana awareness-nya kalau nanti itu mengurangi polusi, gitu.